pagi anak-anak. Siap mulai pelajaran pagi hari ini? Oke. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Teman-temannya dilihat kanan kiri. Oke, alhamdulillah minggu semuanya masuk ya. Sehat semua anak-anak. Jadi pada pelajaran geografi hari ini kita akan mempelajari interaksi desa dan kota. Ada yang tahu desa? Kalau kita dengar desa, apa yang terpikirkan oleh kalian? Kampung halaman. Terus udaranya sejuk, sepi, tidak ramai seperti di kota. Kemudian apalagi? Pegunungan, pantai, pesisir gitu ya anak-anak. Coba ada yang tahu arti desa? Silakan Safa. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang mau angkat tangan? Silakan Robi. Ya, bagus teman-teman. Oke, hari ini desa ya, yang kita akan pelajari desa dan kota. Ibu di sini punya definisi tentang desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Silakan buku kalian dibuka pada halaman 92. 92 dibuka. Di situ ada definisi desa. Banyak ya. Ada yang menurut undang-undang, ada yang menurut Bintarto, dan kalian bisa baca kelanjutannya. Ibu akan menjelaskan menurut undang-undang tahun 99 UU nomor 22. Di sini ada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa itu maksudnya? Jadi di desa itu masyarakatnya kesatuan hukum, kemudian memiliki wewenang untuk mengatur. Jadi wewenang itu dimiliki oleh kepala desa, kelurahan seperti itu. Di bawahnya ada RT dan RW. Kemudian di sana ada asal-usul dan adat istiadat, biasanya untuk desa-desa yang di pedalaman. Yang kental akan masih istiadatnya. Seperti itu. Ya Allah, baiklah, tadi sampai dengan definisi dan unsur-unsur desa. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan lanjutkan. Selanjutnya adalah kita membahas tentang ciri-ciri desa. Yang pertama adalah erat dengan alam. Ada yang tahu gimana maksudnya? Ya, silakan Akila. Ya, bagus sekali. Ada yang ingin menjawab lagi? Oke, nanti kita akan bagi anak-anak jika ingin menjawab ya. Yang pertama adalah erat dengan alam. Gimana maksudnya? Maksudnya, seperti kita ketahui bahwa di desa itu masih asri, sejuk, jadi sawah-sawah, pegunungan, ada juga yang pantai-pantai. Jadi, kehidupan mereka itu sangat erat dengan alam. Semuanya bergantung pada alam, makanan atau buah-buahan. Jadi mereka tinggal ambil sendiri, tidak butuh untuk ke kota untuk mendapatkan yang pemasokan bahan-bahan pangan. Jadi mereka sudah bisa memproduksi bahan-bahan pangannya sendiri karena memang kehidupannya alam, sangat dekat dengan alam. Yang kedua adalah pertanian. Pertanian bergantung pada musimnya. Pada musim penghujan, sawah-sawah itu sangat subur. Jadi mereka menanam ya padi, jagung, begitu. Sedangkan pada musim kemarau, mereka sebagian besar akan mengalami kekeringan. Nah, di situ mereka akan berhenti sejenak, jadi tidak ada pasokan air. Jadi sangat tergantung pada musim. Atau misalnya pada musim kemarau mereka akan menanam tanaman palawija, sedangkan pada musim hujan mereka akan menanam tanaman padi. Jadi bisa
berganti-ganti. Kemudian, ada yang tahu? Norma dan hukum adat. Norma dan hukum adatnya di desa masih sangat kental. Terutama di desa-desa yang pedalaman seperti Kalimantan atau Bali. Jadi di sana sangat erat hukum adatnya. Mereka sangat bergantung pada misalnya kepala suku atau nanti bawahnya ada bawahannya kepala suku. Jadi mereka tidak menggunakan sistem seperti kelurahan RT RW. Jadi mereka menggunakan kepala adat. Mereka masih melakukan upacara-upacara adat dengan sangat kental. Dan norma-norma sosial itu sangat kental. Selanjutnya adalah ekonominya agraris dan maritim. Misalnya seperti ini. Ekonomi agraris ya. Desa yang terletak di kaki gunung itu dia akan bergantung pada sektor agraris. Gimana? Maksudnya pertanian, perkebunan seperti itu. Jadi tanaman-tanaman. Mereka di sana menanam, kemudian akan menjualnya ke kota. Begitu. Kemudian untuk sektor yang maritim atau pesisir, mereka biasanya mengandalkan nelayan untuk mencari ikan, ya mereka atau ada petani garam di pesisir. Dia akan bergantung pada sektor itu semua. Mereka akan mencari ikan dan atau membuat garam dan kemudian akan menjualnya, mengolah untuk dipasarkan ke kota untuk nantinya. Seperti itu. Kemudian apalagi ciri-cirinya? Erat dengan kekeluargaan. Tadi udah Ibu jelaskan bahwa di sana hukumnya sangat kental, hukum adat. Kemudian erat kekeluargaannya gimana? Mereka ketika melakukan upacara-upacara adat, mereka akan bertemu. Jadi mereka gotong royong untuk misalnya membangun gapura contohnya, atau upacara adat lainnya. Misal di Bali ada ngaben, mereka akan bersama-sama untuk melakukan ngaben tersebut. Paham ya anak-anak? Kemudian perkembangan sosial yang relatif lambat. Gimana? Misalnya mereka jauh dari iptek. Mereka berada di pedalaman atau kadang sering kita sebut ya, kalau kalian ke desa, sinyal kan susah di sana ya. Jadi perkembangan sosialnya itu lambat, terutama pada bidang iptek. Jadi untuk mereka membutuhkan seperti handphone, mereka harus ke kota dulu atau mencari sinyal. Kan kita juga udah tahu gimana ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi desa. Ada 3, swadaya, swakarya, dan swasembada. Ada yang tahu desa swadaya itu apa? Yuk silakan, Velia. Bagus sekali. Oke, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama adalah desa swadaya. Desa swadaya itu daerahnya masih terisolasi dengan daerah lainnya. Jadi seperti yang kita tahu adalah kita menyebutnya itu desa yang terpencil. Jadi di situ mata pencahariannya masih mungkin sama, misalnya pertanian semua atau agraris semua, jadi nelayan semua. Jadi masih bersifat homogen. Rata-rata kebanyakan itu sama. Kemudian desanya masih bersifat tertutup. Tertutup maksudnya gimana? Jadi dia tidak mendapatkan akses dari wilayah lain. Jadi ya desa itu sendiri, dia tidak bergantung pada yang lain. Kemudian masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat. Yang sudah Ibu jelaskan tadi seperti Kalimantan dan Bali, mereka masih melakukan upacara-upacara adat dengan sangat sakral. Jadi kadang mereka tidak ingin masyarakat lain yang selain penduduk desa situ, dia tidak ingin kedatangan terutama saat upacara adat karena akan dianggap mengganggu. Jadi benar-benar sakral gitu ya anak-anak. Kemudian teknologinya masih rendah. Jadi mereka bahkan desa yang sangat terpencil pun ada yang belum
mendapatkan aliran listrik. Apalagi handphone kayak televisi itu mereka belum memilikinya. Tapi di Indonesia sangat jarang sih yang kita temukan seperti itu. Kemudian sarana dan prasarannya masih kurang. Misalnya banyak nih masyarakat desa anak-anaknya belum mendapatkan sekolah, jadi sekolah itu masih jarang. Makanya kenapa kadang pemerintah mengirimkan guru-guru untuk dijadikan guru di sana, praktek seperti itu. Jadi agar kita tahu gimana kehidupan di desa-desa tersebut. Kemudian hubungan antar manusia, antar masyarakat itu masih sangat erat. Jadi tidak ada cekcok-cekcok, jadi mereka gotong royong seperti itu. Kemudian pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Gimana? Ya, misalnya keluarga antar keluarga itu kita masih sangat erat hubungannya di situ. Jadi sangat erat anak-anak. Kemudian kita lanjutkan dengan desa swakarya. Desa swakarya yaitu peralihan atau transisi dari desa yang terbelakang, desa swadaya, menuju desa swasembada yang lebih maju. Gimana? Kebiasaan adat istiadat sudah tidak terlalu erat, tidak terlalu terikat penuh, jadi sedikit luntur, sedikit. Jadi mereka transisi dulu dari desa yang swakarya tadi, desa swadaya, menuju desa swasembada. Kemudian mereka sudah memulai pergaulan dan sudah masuk teknologi. Jadi mereka sudah ada listrik, bahkan sudah mengenal handphone, ada televisi, tidak terpencil yang swadaya tadi. Kemudian desa swakarya sudah tidak terisolasi. Jadi mereka sudah membuka diri dengan wilayah-wilayah lain. Walau letaknya sedikit jauh dari pusat perekonomian, tapi mereka sudah membuka diri. Kemudian mereka telah memiliki tingkat perekonomian yang lumayan maju dari desa swadaya ini tadi. Setidaknya lebih maju dari perekonomian, kemudian pendidikan, kemudian sarana prasarana, kemudian jalur-jalur, kayak aksesnya itu sudah mudah. Bahkan sekarang pemerintah ya Jokowi kan sudah membangun tol-tol itu, terutama di daerah Kalimantan, kemudian Papua, itu jalannya aksesnya sudah mudah. Jadi untuk warga-warga desa selain desa tersebut atau orang kota pun bisa mengaksesnya karena jalannya sudah dipermudah. Kemudian pendidikan, anak-anaknya sudah mengenal pendidikan, sudah 12 tahun sekolah. Dari ada TK, SD, SMP, SMA. Bahkan ada yang mereka berani untuk keluar untuk berkuliah seperti itu, sudah lebih maju dari yang swadaya tadi. Jalur-jalurnya, jalur ke kota sudah lancar seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah swasembada. Swasembada ini desa yang paling maju. Masyarakatnya sudah bisa memanfaatkan apa yang bisa dihasilkan dari desa itu sendiri, membangun sumber daya alam, sudah memaksimalkan potensi, bisa mengolah, diolah akhirnya dijual atau dipasarkan ke kota. Setidaknya lebih maju dari pendidikan, dari segi pendidikan, terus pemikiran, seperti itu ya. Kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan. Misalnya kita di Sidoarjo, Gedangan, ini termasuk swasembada. Mereka sudah maju, teknologinya sudah maju, dia juga posisinya dekat dengan kota.
penduduknya padat. Jadi mirip dengan kota, tapi masih dibilang desa, yaitu desa maju, desa swasembada. Mereka tidak terlalu terikat dengan adat istiadat. Jadi masyarakatnya ya sudah tidak terlalu gotong royong seperti itu. Kemudian apa? Mereka memiliki fasilitas yang lumayan memadai. Pendidikannya sudah dibilang sangat maju. Dari yang desa swadaya dan swakarya tadi, teknologi sudah bagus. Ada handphone, televisi ada, ataupun internet juga sudah ada. Kemudian partisipasi masyarakat sudah lebih efektif. Ya seperti mereka prasarananya sudah sangat maju, bahkan di desa-desa tersebut sudah dekat dengan tol, jalan tol, terus sungai itu juga ya seperti itu. Dari segi pembangunan juga mereka juga sangat bagus. Ada perumahan, sekolah-sekolah juga sangat bagus. Seperti itu ya anak-anak. Ada yang bertanya? Yuk silakan yuk. Coba Rio silakan bertanya. Oke, baik. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada ya? Ibu akan membagikan kuis untuk mengukur pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini. Ibu ada sedikit soal. Ini beberapa. Tidak banyak, hanya 5 soal. Kalian bisa mengerjakannya. Ibu akan bagikan. Silahkan. Ada yang belum dapat? Sudah semua ya anak-anak? Oke, sekarang kalian bisa mengerjakan soal itu. Ibu akan kasih waktu kalian selama 30 menit. Kalian bisa mengerjakannya sesuai pemahaman kalian. Tidak usah terburu-buru, soalnya mudah-mudah saja. Oke, silakan dimulai. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Ibu akan mengambil soal-soal kalian. Ya, baik semuanya. Bagaimana soalnya? Mudah kan? Sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Ibu akan melakukan anak-anak. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kesimpulannya adalah apa tadi? Ada unsur-unsur desa. Apa saja? Ada wilayah, penduduk, dan tata kehidupan. Benar. Kemudian ada apa lagi? Ciri-ciri desa. Masih berpegang teguh pada adat istiadat. Kemudian apalagi? Pertanian sangat bergantung pada musim. Kemudian desa merupakan kesatuan sosial. Kemudian hubungannya masih erat antar masyarakat. Apalagi norma hukum dan norma adat. Kemudian perkembangan sosialnya yang masih relatif rendah. Ada apa lagi? Klasifikasi desa yang sudah kita pelajari. Ada desa swadaya. Apa itu? Desa yang masih terisolasi atau bisa kita sebut desa terpencil. Kemudian desa swakarya. Ini desa yang lebih maju dari desa swadaya. Kemudian yang terakhir adalah desa swasembada atau apa? Kita bisa sebut desa yang maju. Begitu anak-anak. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian mengerti. Jika kalian ingin bertanya, silakan pada kesempatan lain atau pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri ya pada pelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu pamit.
selanjutnya ya anak-anak. Terima kasih.